Pasca penyerangan pos Ramil Kisor hingga berujung pada gelombang pengungsi di sejumlah kampung di Kabupaten Maibrat kini menjadi perhatian bagi sejumlah pihak. Guna menyikapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Maibrat Bernard Sagri mengajak masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan tidak terpengaruh dengan informasi hoaks di daerah tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, ada Safwan Ashari Raharusun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Safwan, bisa Anda jelaskan pasca penyerangan pos Ramil Kisor, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi bersama saya dari Papua Barat untuk mengabarkan informasi terkini di Kabupaten Tambrau pasca penyerangan pos Ramil yang berada di Kisor, Kabupaten Maibrat. Sejak tanggal 2 September lalu ada penyerangan di pos Ramil Kisor di Kabupaten Maibrat. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat sendiri, salah satunya yaitu mengunjungi tempat kejadian perkara yang ada di Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat. Selain itu, Bupati dalam hal ini Bapak Bernard Sagri sendiri langsung turun ke sejumlah kampung yang ada di distrik Aitinyo Raya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, begitu dia. Lantas, Safwan, apa saja yang menjadi perhatian pemerintah dalam menyikapi situasi di Maibrat saat ini? Firda, berdasarkan informasi yang beredar saat ini bahwa ada sejumlah pegiat HAM atau ada sejumlah informasi bahwasanya masyarakat dipaksa untuk keluar dari kampung dan ada rumah-rumah dibakar, sehingga itu yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk melakukan sosialisasi agar dengan kehadiran dengan kehadiran aparat dalam hal ini TNI Polri di lokasi tersebut bukan untuk mengusir ataupun mengganggu masyarakat yang ada di Kabupaten Maibrat, namun kehadiran aparat dalam hal ini TNI Polri yang ada di Maibrat itu untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat yang ada di Maibrat, sehingga harus menerima kehadiran mereka di sana, begitu dia. Lantas, Safwan, bagaimana tanggapan masyarakat soal informasi-informasi tersebut? Dengan sosialisasi yang begitu intensif dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maibrat, masyarakat antusias dan mereka berharap kehadiran pemerintah terus turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, sebab wilayah tersebut memang dalam sejarah ada beberapa kejadian yang ada di Kabupaten Maibrat. Untuk wilayah Papua Barat, Kabupaten Maibrat juga masuk dalam daftar zona merah oleh petugas keamanan, sehingga dengan kehadiran seperti ini masyarakat juga bisa dekat dengan pemerintah juga bisa dekat dengan masyarakat, begitu dia. Lalu apakah ada informasi baru pasca kejadian di Maibrat ini, Safwan? Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat, dalam hal ini Bupati Maibrat, untuk turun ke masyarakat, ada sejumlah upaya lain yang dilakukan oleh aparat baik TNI Polri untuk menghimbau masyarakat tidak keluar dari kampung, tidak keluar dari rumah. Sebab hingga saat ini kehadiran TNI Polri yang ada di Maibrat itu hanya untuk mengejar para pelaku yang melakukan aksi yang pada tanggal 2 September lalu. Hingga saat ini memang ada sejumlah nama yang sudah teridentifikasi dan masuk dalam daftar pencarian orang, dan hingga hari ini
masih aparat masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah di Papua Barat, termasuk Kabupaten Maibrat itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih rekan wartawan Safwan Nasari dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.